Halo, nama saya Veka Angge Pramita. Saya adalah seorang psikolog klinis. Hari ini kita akan berbicara mengenai burnout. Apakah burnout? Sebelum kita berbicara detail mengenai burnout, kita perlu mengenali kapan ya kita bisa burnout. Nah, hal yang perlu kita sadari adalah terlebih dahulu mengenai tentang eh, pengetahuan atau wawasan tentang kesehatan mental ya. Jadi kesehatan mental itu terdiri dari tiga bagian, yaitu bagaimana kemampuan kita dalam bersosialisasi dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri, bagaimana kita memiliki eh, kemampuan fisik dari segi melakukan olahraga, makan makanan yang bernutrisi, serta bagaimana kita dengan kebersihan serta perilaku-perilaku hidup sehat yang lainnya. Lalu yang ketiga, bagaimana tentang mental kita, ya, cara berpikir kita, pola pikir kita, bagaimana konsep diri kita, serta pemahaman kita mengenai emosi, stress management, dan bagaimana cara kita menentukan sebuah solusi dari permasalahan. Ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain dan saling berkaitan, sehingga jika kesehatan mental kita terganggu, bisa jadi kita perlu cek dari tiga sisi ini, tiga area ini. Apakah ada area yang memang belum terpenuhi dengan optimal gitu ya. Tentu saja tiga sisi dari kesehatan mental ini perlu dilihat lebih dalam tentang bagaimana diri individu tersebut, yaitu kalau dilihat dari perkembangan seorang manusia ya bagaimana nature dan nurture ataupun bawaan dari individu tersebut karena akan mempengaruhi kesehatan mental dari individu. Mental health itu sangat relate dengan kemampuan kemampuan ataupun skill dalam berkomunikasi, bersosialisasi gitu ya, dan bagaimana kita merasa ataupun akhirnya kita berperilaku. Dan kemampuan sosial emosi ini adalah kemampuan kita untuk memahami serta memanage gitu ya emosi, reaksi, dan relasi baik yang berhubungan dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Jadi kalau kita bicara mengenai kemampuan bersosialisasi, kemampuan bersosial itu tidak hanya kaitannya dengan kepada orang lain gitu ya atau eh, personal, tapi bagaimana intrapersonal. Jadi sebuah relasi yang terjadi dengan diri sendiri. Karena itu akan mempengaruhi kita untuk memahami diri kita sendiri, sehingga nanti kita tahu bahwa ketika kita mengalami sebuah masalah ataupun kita ternyata punya eh, load pekerjaan gitu ya ataupun masalah yang ternyata menimbulkan stres dan apakah stres itu bisa disadari, bisa diidentifikasi ataupun bisa diatasi atau tidak ya. Nah, hal yang perlu kita sadari juga adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu hidupnya seringkali merasa perlu menyeimbangkan antara pekerjaan ataupun suatu sesuatu yang kita lakukan sehari-hari ataupun yang berhubungan dengan kehidupan pribadi. Dan sebenarnya kalau kita lihat di gambar ini, work-life balance itu tidak bisa kayak dari 100% maka kita mencoba seimbangkan 50-50. Setiap kita itu ternyata punya proporsi yang bisa jadi berbeda dan itu berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat balance atau keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan ya. Dan seringkali kita tidak bisa juga mungkin mengkotakkan kapan kita akan tidak bekerja gitu ya. Jadi kalau kita kerja di kantoran dengan durasi pekerjaan waktu antara masuk jam 9 pulang jam 5, belum tentu kita langsung menutup pola pikir kita, menutup permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan pada jam itu gitu. Menutup pekerjaan tuh dalam arti kita berpikir tentang pekerjaan. Jadi tidak bisa eh, seperti itu meskipun bisa dilatih ya. Namun dalam kenyataannya seringkali mungkin kita membawa pulang pekerjaan atau terus melakukan pekerjaan di rumah gitu ya. Atau kalau kita adalah seorang pengusaha
maka kita akan terus berpikir bagaimana caranya kita bisa memajukan usaha kita. Maka kemampuan ini akhirnya mengambil porsi besar memang di dalam kehidupan pribadi, dalam arti hubungannya dengan relasi diri sendiri, relasi dengan orang lain gitu ya. Jadi seolah-olah hidup itu tuh harus berpikir, berpikir, berpikir terus gitu ya. Kayak tidak ada santai ataupun mengerjakan suatu hal yang kita bilang hobi gitu ya. Namun sebenarnya di dalam kehidupan kita perlu punya eh, pola berpikir ataupun point of view bagaimana kita melihat kehidupan. Karena seringkali mungkin kita secara tidak sadar ataupun sadar melihat bahwa hidup itu kalau ada masalah tuh berarti hidup kita emang sial terus mungkin ya. Atau pada saat kita hidupnya itu penuh dengan masalah berarti kita mengalami suatu hal yang sangat buruk gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, karena selama kita memang hidup di dunia, life will be or is full of problems. Dan pilihan apakah kita akan menghadapinya atau pilihan dengan bagaimana kita meresponnya. Nah, ini perlu kita sadari sekali dari pola kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila kita punya anak, kita pun perlu mengajarkan kepada anak kita bahwa hidup itu tidak akan selalu happy terus, misalkan. Hidup itu tidak akan selalu sukses terus, karena memang hidup itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan itu memang bagian dari bagaimana kita menyadari proses yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, eh bentar. Jadi sebenarnya kehidupan itu kalau kita punya masalah dipengaruhi dengan bagaimana pola pikir kita yang biasanya sudah punya pola karena berkaitan dengan pengalaman kita di masa lalu ataupun bagaimana lingkungan di sekitar kita itu mengkondisikan kita. Atau mungkin juga dipengaruhi dengan bagaimana kita waktu kecil itu dibesarkan oleh orang tua kita atau bagaimana kita memiliki kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri ataupun emosi pada saat kita kecil. Maka itulah yang akan membuat kita dapat merespon masalah saat kita menghadapinya, ya. Jadi kalau kita lihat stres itu sebenarnya ada tipe-tipe stres. Jadi yang pertama ada stres yang bersifat akut, artinya sifatnya short term. Jadi kita bisa melihat jelas triggernya dan seringkali bisa kita prediksi nih bahwa dan sering bisa kita cegah sebenarnya gitu ya. Jadi contohnya ketika kita mau terlambat kerja, kita tahu bahwa ketika kita mengejar waktu untuk sampai di tempat tersebut sebelum waktu yang dijanjikan, maka ada pressure ya, ada suatu hal yang kita kejar itu kan berhubungan dengan pressure, situasi di jalan misalkan gitu ya. Maka itu akan mempengaruhi stres kita. Nah, berbeda dengan yang episodik. Episodik ini sifatnya lebih ke arah berkala. Misalkan terjadinya mingguan atau di akhir hari atau di akhir bulan, akhir tahun, awal bulan. Jadi artinya memang ada waktu yang jelas, namun frekuensinya lebih sering dibandingkan yang akut gitu ya. Namun masih bisa diprediksi ya. Dan seringkali karena bisa diprediksi, tentu saja sebenarnya kita bisa melakukan tindakan pencegahan untuk bisa mengurangi stres yang diakibatkan karena stres episodik ini. Karena bisa diprediksi sama seperti akut ya. Cuman tadi bedanya yang episodik terjadi lebih sering. Sementara kalau kronis ini sifatnya sebenarnya seringkali tidak bisa diprediksi. Artinya triggernya seringkali tidak jelas dan dalam bentuk sebuah relasi. Biasanya terjadinya dalam kurun waktu yang lama. Dan kalau tadi di akut dan episodik, ketika fasenya atau masanya sudah lewat, artinya ketika hal yang perlu didapatkan itu sudah didapatkan, maka terjadi rilis gitu ya. Atau ketika kita sudah sampai di tempat tersebut sebelum waktu yang
diharapkan kita akan rilis, akan santai gitu ya. Jadi kalau di grafik tuh agak ada grafik yang turunnya gitu ya. Jadi ada rilis episodenya. Namun di kronik ini tidak ada atau tidak jelas sebenarnya kapan rilisnya. Karena relasinya sangat intens gitu ya. Tadi tidak terprediksi dan ini adalah sebuah relasi dan sepertinya relasi yang sulit untuk ditinggalkan begitu saja gitu ya menurut point of view dari orang ini gitu. Contohnya relasi di dalam pacaran, relasi di dalam pertemanan mungkin, relasi di dalam keluarga, hubungan dengan orang tua, atau hubungan dengan anak mungkin, atau relasi-relasi yang lain yang ternyata sulit sekali untuk bisa keluar dari relasi yang tidak sehat. Jadi, chronic stress itu seringkali berhubungan dengan relasi yang stres, gitu ya, relasi yang tidak sehat. Atau di sisi lain karena individu ini mengalami sebuah penyakit. Itu juga sebuah situasi, apalagi kalau penyakitnya udah masuk kategori terminal illness, penyakit yang cukup berat gitu ya. Maka hal itu pun juga akan membuat stres tersebut menjadi kronis karena seolah-olah kok berkelanjutan terus-terusan ya, kok tidak ada kayak fase yang the end of the road-nya gitu ya, akhir dari sebuah perjalanan stres itu tidak terlihat gitu. Jadi hal ini akan membuat individu menjadi sulit sebenarnya ya. Nah, gejala stres jika kita lihat semua di sini, kalau terlihat itu sebenarnya seperti sebuah perasaan yang kita juga alami dalam sehari-hari ya. Seperti di sini mungkin kurang tidur, sulit konsentrasi gitu ya. Detak jantung berdegup lebih kencang, misalkan ada perasaan nggak enak, cemas, sedih gitu ya. Nah, ya memang karena itu memberikan sensasi yang sangat tidak nyaman gitu ya, ataupun suatu hal yang ada tipe stres lain yang sifatnya memotivasi, namanya eustress. Gejalanya akan seperti ini, hanya saja dia lebih eh, antara komposisi emosi positif itu sedikit lebih seimbang dibandingkan stres yang lebih menekan gitu ya, stres yang lebih sulit untuk dihadapi atau yang membuat individu tersebut jadi overwhelmed gitu ya. Sehingga perlu disadari bahwa bagaimana fisik kita itu memang memberikan sinyal ke badan bahwa ada sesuatu loh yang terjadi sama diri kita. Karena kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, raga, dan juga roh ya. Jadi bagaimana badan kita, apakah itu berhubungan dengan penyakit yang murni fisik atau karena cemas jadinya memunculkan atau men-trigger em, reaksi-reaksi kimia yang ada di pencernaan kita sehingga akhirnya itu membuat eh, gas yang ada di pencernaan itu berproduksi lebih banyak misalkan gitu ya. Atau ketika kita cemas, maka kita secara tidak sadar akan menahan nafas, maka itu pun akan membuat detak jantung berdetak lebih cepat misalkan gitu ya. Jadi memang saling berkaitan. Ada pertanyaan yang datang kepada saya, mana duluan nih sebenarnya masalah penyakit ataupun masalah yang berhubungan dengan psikologis. Nah, sebenarnya tidak bisa dibilang mana duluan karena semuanya saling berkaitan. Yang perlu kita sadari adalah menyadari semuanya. Artinya, menyadari apa yang terjadi sama badan kita, menyadari apa yang terjadi sama pikiran kita, segala suatu paca pikiran, menyadari apa yang terjadi sama emosi kita, dan menyadari secara spiritual atau secara roh bagaimana kita eh, lebih bisa mencari makna yang lebih dalam dalam segala suatu hal yang kita kerjakan dalam sehari-hari gitu ya. Karena itu yang akan memberikan rasa sebenarnya kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ketika kita menyadari secara spiritual ini loh kita melakukan ini tadi.
adanya awareness, kesadaran penuh, adanya refleksi, mencari makna dalam setiap hal yang kita lakukan, maka itu membuat kita mensinergikan, menyatukan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan apa yang terjadi sama badan kita. Nah, di sini saya tuliskan bahwa sedikit stres itu boleh ya. Namun ketika banyak stres, maka akan menjadi kewalahan. Jadi stres itu sebenarnya eh kenapa akhirnya muncul banyak hal-hal fisik? Karena secara emosi dan secara pikiran tadi kan terkoneksi. Ketika yang terkoneksi pikiran dan perasaan itu terjadinya bersama-sama, intensitasnya sangat kuat, maka kita menjadi kewalahan dan akhirnya stres. Jadi stres itu bisa disederhanakan sebagai sebagai kumpulan emosi yang banyak, yang bervariasi, yang terjadi pada satu waktu yang sama dan bisa jadi dalam kurun waktu yang kurang lebih sama dan bisa jadi lama dan kita tidak bisa handle, tidak bisa meregulasi, tidak bisa mengelola. Ketika kita tidak bisa menghandle, mengelola, meregulasi, maka disitulah akan punya dampak yang bersifat badan. Artinya badan kita, fisik kita akan berpengaruh gitu ya. Ketika kita stres dalam kurun waktu tertentu, bisa lebih dari 6 bulan, dari tadi ya, khususnya di stres-stres misalkan bukan di stres yang akut, tapi episodik ditambah dengan ada stres yang berhubungan dengan kronik gitu ya, maka itu akan mempengaruhi diri kita dalam pengelolaan diri, dalam pengelolaan emosi. Karena kalau kita tidak mengelola emosi kita, kita akan jadi kewalahan kan, ya. Jadi stres itu emosi-emosi yang terjadi bersamaan dan dalam intensitas waktu yang terjadi sangat lama, dalam durasi waktu yang sama bersamaan, itu mesti dikelola. Ketika tidak dikelola, maka dia akan menimbulkan ketidaknyamanan itu ketika kita mengalami sesuatu dan apabila itu pengalamannya menjadi negatif, maka ya di situ terjadi trauma gitu ya. Entah itu traumanya besar gitu ya, kita bilangnya T besar atau traumanya kecil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya stres itu ketika tidak disadari, stres itu ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan burnout. Durasinya kapan? Ya kira-kira setelah stres yang berkepanjangan tadi, maka mengarah ke burnout setelah kurang lebih 6 bulan ya. Maka fase berikutnya ketika burnout itu tidak disadari, tidak diatasi, tidak dikelola, tidak cepat melakukan jalan keluarnya atau tidak berkonseling, maka dia akan masuk ke fase depresi ya. Jadi penting untuk disadari karena dua hal ini, si stres dan burnout, itu tadi bisa jadi kurang lebih menjadi sama nih gitu ya. Kalau burnout itu kita menjadi kayak bener-bener seperti kosong aja, mungkin tidak terlalu mau engage atau mau terlibat di dalam interaksi, misalkan nggak berdaya, misalkan, aduh nggak punya motivasi gitu ya. Jadi sementara kalau stres itu baru sifatnya di sini yang ngerasa lelah banget tuh secara fisik. Tapi kalau burnout dan depresi itu secara emosi sebenarnya sudah merasa lelah ya. Ada kecemasan. Ini kecemasan yang lebih dari rasa atau emosi cemas yang biasa aja atau emosi cemas yang wajar untuk dialami. Jadi kecemasan di sini adalah kecemasan yang sering kali muncul dan bisa jadi sulit untuk dikelola ataupun diatasi gitu ya. Nah, ini akan bisa sangat berpengaruh pada pekerjaan. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan, segala sesuatu hal yang membutuhkan fokus, atensi, dan juga bagaimana kita bisa hadir secara penuh, gercep dalam mengerjakan sesuatu, itu sangat membutuhkan
kesigapan gitu ya. Namun ketika kita berada dalam stres yang berkepanjangan, stres yang sulit tadi ataupun dari menjadi chronic stress dan akhirnya berujung pada burnout dan depresi, maka hal itu akan mempengaruhi performa dalam pekerjaan. Hal perilaku yang muncul bisa jadi menunda-nunda, prokrastinasi, tidak mau apa namanya menyempitkan relasi pertemanan, relasi emosi gitu ya, menarik diri gitu, dan juga kualitas dari pekerjaan pun juga akan menjadi berpengaruh. Nah, di sini disampaikan bahwa burnout itu terjadi karena sejumlah stres yang dialami ya. Dan burnout itu terlihat dari bagaimana kita merasa kelelahan luar biasa, merasa terisolasi, merasa sendirian itu juga bisa gitu ya. Dan fatigue atau kelelahan luar biasa itu memang menjadi ciri dari orang-orang yang burnout tadi. Yang awalnya adalah lelah secara fisik, jika tidak disadari, jika tidak dicarikan solusi dari bagaimana caranya mengatasi kelelahan yang terjadi dengan dia, meskipun itu secara fisik, maka itu akan berujung pada burnout. Jadi sebenarnya kalau kita lelah ya tidur gitu ya. Kalau kita memang butuh istirahat ya gunakan istirahat. Namun di zaman sekarang ada banyak hal yang sebenarnya akhirnya membuat kita jadi tidak bisa mungkin istirahat dengan optimal gitu ya karena adanya handphone gitu sehingga kita menggunakan istirahat itu sebenarnya untuk scrolling, untuk kebanyakan sih scrolling ya atau nonton secara online gitu ya. Jadi akhirnya secara fisik dia tidak benar-benar fully istirahat. Kita melakukan istirahat tidak mindful, tidak menyadari secara penuh. Itulah yang akhirnya membuat istirahat yang sederhana akhirnya menjadi sulit untuk dilakukan karena banyaknya distraksi ya. Jadi penting untuk kita memang beristirahat. Me time ketika itu nonton secara online, main game secara online ataupun scrolling itu bukan me time ya. Karena kualitasnya tidak baik. Nanti di beberapa penjelasan saya tentang self-care, saya akan sampaikan me time seperti apa sebenarnya yang baik untuk kita supaya si burnout ini tidak terjadi. Karena ketika sudah terjadi, maka sebenarnya perlu ada banyak serangkaian hal yang perlu dilakukan dan salah satunya adalah konseling kepada psikolog, konselor, ataupun jika diperlukan yang mengkonsumsi medikasi dari psikiater sehingga akhirnya fase burnout-nya bisa diatasi, bisa mendapatkan cara untuk mengatasi permasalahannya dengan berpikir secara jernih dulu ya. Karena ketika orang stres, terlalu banyak masalah yang dihadapi, seringkali tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Jadi tujuan utamanya adalah ketika seseorang stres ataupun mengalami burnout, melakukan sebuah kegiatan ataupun beberapa kegiatan supaya bisa rileks dan akhirnya bisa berpikir dengan jernih ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya ini, kalau ini baterai nih, burnout itu sebenarnya kayak 1% aja gitu energinya ya. Seringkali tuh nggak punya hal yang, aduh, mau dibagi, entah itu berbicara gitu ya, entah itu menikmati hal-hal yang terjadi di sekitarnya gitu ya, entah itu mau bangun pagi gitu ya. Boro-boro mau sarapan, bangun pagi aja males banget gitu ya. Bukan males, tapi sebenarnya tidak punya energi. Jadi burnout itu tidak punya energi ya. Cenderung pesimis terhadap kehidupan, tidak punya harapan. Dan burnout ini nggak bisa pergi sendiri karena akan muncul masalah yang lebih serius sebenarnya. Depresi, kalau secara fisik ya masalah jantung ataupun diabetes. Hubungannya apa ya burnout ini dengan masalah jantung dan diabetes? Kalau diabetes sebenarnya karena pola
lifestyle. Jadi ketika stres, burnout, kan tadi kan kebanyakan tiduran, melakukan aktivitas sambil tidur, eh seharusnya bisa melakukan aktivitas fisik tapi lebih memilih untuk rebahan aja gitu ya. Eh Mau punya pola makan yang menjadi lebih ekstrim, lebih banyak, ataupun misalkan lebih sedikit itu juga bisa. Atau mungkin badannya kurus tapi ternyata tes gula darahnya juga tinggi ya karena pola makannya gitu ya. Dan ketika pola makan yang seperti itu kan bisa mempengaruhi penyakit-penyakit yang lain. Salah satunya di sini penyakit jantung gitu ya. Mungkin juga nanti ada hipertensi juga bisa, kolesterol juga bisa gitu ya. Sehingga ini perlu disadari bahwa burnout itu punya dampak negatif terhadap fisik kita. Nah, ini adalah tanda-tanda dari burnout. Kelelahan, isolasi diri, melarikan diri dari fantasi gitu ya. Sifat yang irritating tuh gampang banget marah gitu ya, sering banget sakit gitu. Ya tadi ini porsinya lebih berat daripada stres biasa. Jadi kalau yang biasanya udah menarik diri, maka ya belum tentu maka ketika burnout ini ya dia akan semakin sering nih menarik dirinya. Atau bedanya apa ya sama orang-orang yang misalkan introvert gitu ya. Nah, berbedanya adalah mereka tidak punya eh, apa namanya hobi gitu untuk melakukan sesuatu. Pokoknya menarik diri aja, nggak mau ketemu sama orang lain dengan intensitas yang lebih berat. Maka kalau dia adalah introvert, menganggap dirinya introvert, maka pola isolasi diri ini semakin menarik gitu. Nah, ini adalah 12 tahapan yang berhubungan dengan burnout. Kadang-kadang dorongan ambisinya malah menjadi berlebihan. Jadi kan kalau tadi menarik diri, tapi ada juga burnoutnya yang akhirnya kerja terus ya, bekerja terus. Mungkin nggak pernah ambil cuti, eh, nggak pernah mau ikut team building mungkin gitu ya, atau nggak pernah mau ikut hal-hal yang terjadi eh, di 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 kantor berkaitan dengan bagaimana dia bisa menjalin relasinya dengan orang lain mungkin ya. Lalu mengabaikan pengetahuan untuk dirinya sendiri. Artinya lebih banyak mungkin untuk pekerjaan ataupun orang lain ataupun keluarga. eh Ketika konflik itu berhubungan dengan dirinya, dia alihkan itu. Jadi seringkali mungkin di sisi lain menganggap bahwa dirinya itu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok gitu. Jadi tidak melihat tadi dirinya bahwa butuh istirahat, tidak melihat bahwa dirinya juga butuh untuk eh, bisa pergi liburan sebentar gitu ya, atau pergi makan seorang diri gitu ya, untuk bisa tenang, untuk bisa rileks gitu. Namun memang tadi ya, kalau misalkan ini berkelanjutan, ketika seseorang lebih banyak sendirian sampai akhirnya mungkin jadi mengabaikan pasangan, jadi mengabaikan keluarga, maka itu juga menjadi sebuah masalah sebenarnya ya. Dan ini perlu disadari karena tetap ada penyangkalan ternyata di dalam burnout, tetap merasa kosong. Nah, kosong itu adalah salah satu ciri bahwa terjadi sesuatu di dalam dirinya loh. Ada apa ya gitu. Maka kalau kita merasa kosong, kita perlu mencari tahu ada apa dengan diri kita. Tadi ada tiga area kan yang berhubungan dengan kesehatan mental, maka hal itu perlu kita evaluasi sebenarnya. Ada apa ya gitu. Nah, di sini saya sampaikan bahwa saat kita mengalami pengalaman yang tidak nyaman dengan diri sendiri, ataupun berkaitan dengan lingkungan, maka sebenarnya kita bereaksi ya, secara fisik, secara psikologis, dan secara emosi. Dan itu dalam bentuk rangkaian sebenarnya. Kalau ada masalah yang warna hijau ini, oh saya bisa nih mengatasi. Jadi mungkin tetap tenang, tetap berusaha untuk
eh, bisa mengatasi kesulitannya, tetap berusaha untuk perform, masih bisa fokus, masih bisa berkomunikasi gitu ya. Pola tidurnya masih nggak apa-apa, masih nggak ada masalah gitu ya. Namun seiring dengan bergeraknya warna, berubahnya warna, nah di sini perlu kita lihat nih. Jadi kita perlu menguji, menganalisa masalah yang ini saya ada di mana ya? Masalah terkait dengan pasangan, seringkali saya ada di mana ya? Masalah yang terkait dengan pekerjaan, kalau saya mm, pekerjaan dan berhubungan sama orang A, maka saya ada di mana ya? Apakah saya mungkin kalau nama orang A, saya lebih banyak di eh, warna yang orange, jadi warna ketiga gitu ya? Lebih banyak, aduh udah mulai capek nih gitu, udah mulai muncul rasa takut gitu ya. Nah, mungkin kalau udah ada notifikasi langsung deh, aduh cemas gitu mulai muncul gitu ya. Udah mulai nggak bisa tidur, itu juga bisa. Atau malah-malah di krisis. Jadi muncul mimpi buruk yang berkaitan dengan permasalahannya. Maka itu sebenarnya perlu kita sadari karena hal ini dipengaruhi dengan bagaimana kita menyadari eh, pengalaman pribadi, support system kita, mekanisme coping kita nih, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan itu adalah mekanisme coping. Stres dari luar gimana? Kan tadi stres dari dalam. Kalau stres dari luar seperti apa? Artinya stres dari luar itu bisa jadi lingkungan yang tidak mendukung, tidak kondusif. Itu mungkin berkaitan dengan relasi dengan orang lain juga bisa gitu ya. Atau kita punya pengalaman hidup masa kecil yang ternyata masih berpengaruh sampai sekarang. Itu akan meningkatkan stres kita pada saat ini. Kita nggak bisa memungkiri ya. Mungkin kita ngerasa kalau kita udah selesai kok masalah itu gitu ya. Tapi yang namanya memori itu tersimpan di dalam tubuh dan itu berkaitan dengan eh, sensori kita gitu ya. Sensori itu artinya berhubungan dengan panca indera. Jadi karena memori dia tersimpan dalam bentuk gambar bisa. Jadi kayak adegan foto yang tersimpan nih di otak kita. Atau bisa jadi dalam bentuk gerakan, dalam bentuk fisik gitu ya. Biasanya dalam bentuk fisik tuh contohnya gini. Kalau dulu waktu kecil kita mungkin sering cubit. Nah, dengar kata cubit aja kita langsung relate nih. Bagian mana dari tubuh kita yang sering dicubit gitu ya. Atau misalkan pada saat kita ini kalau ini adalah memori yang baik. Misalkan kita punya memori kalau pergi ke sebuah tempat restoran, terus ada wangi-wangian dari makanan tersebut, itu mengingatkan kita waktu kita sering banget diajak pergi sama orang tua kita ke restoran yang lain sebenarnya. Tapi wangi-wangian dari tempat itu ternyata sama seperti waktu kita diajak sama orang tua kita. Jadi relate-nya ke pengalaman yang seperti itu. Nah, ini adalah cara kerja memori. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita itu berperilaku sebenarnya ada reasonnya, ada sesuatu di balik setiap perilaku kita dan itu bisa dijelaskan dengan ini, pengalaman pribadi, support system, mekanisme coping, trauma kita, eh, pengalaman negatif ataupun pengalaman positif yang sudah pernah kita alami, itu semua berkontribusi pada peningkatan stres yang kita rasakan. Jadi kita nggak bisa sebenarnya stress free. Itu nggak bisa selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita akan selalu stres. Jadi kita perlu menyadari dan bersiap-siap terkait dengan hal itu ya. Nah, drama itu kalau kita mungkin pernah mendengar gitu ya, ih lebay banget sih gitu ya, atau ih drama banget sih nih orang gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah masalah yang nyata ya di dalam kehidupan. Itu adalah hal-hal yang sering kali terjadi sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan drama karena semua orang sebenarnya mengalami.
Jadi drama yang sebenarnya drama itu hanya ada di media sosial ataupun di film dan TV. Tapi masalah yang kita lihat dalam kehidupan orang lain itu adalah nyata. Jadi bisa jadi apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dialami oleh orang lain belum tentu kita relate karena kita memang tidak pernah mengalaminya. Jadi jangan underestimate masalah orang lain dari sudut pandang kita. Karena tadi kita punya sesuatu yang terjadi sebelumnya dan itulah membentuk cara kita memandang dunia, cara kita memandang orang lain. Itu membentuk point of view kita. Tapi ketika kita belajar mempunyai point of view dari sisi yang lain, maka disitulah sebenarnya terjadi empati gitu ya. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa kamu terlalu lebay, kamu terlalu ini, masa begitu aja. Nah, itu berarti kita sebenarnya belum punya empati yang cukup banyak sebenarnya ya. Pada saat kita mengalami burnout, negatif kognitif yang kita baca ada di sini itu menjadi berlebihan. Jadi sebenarnya kita punya perasaan-perasaan ini gitu. Namun eh, apa namanya beratnya itu menjadi banyaknya, itu menjadi lebih banyak, menjadi lebih berlebihan. Cemasnya semakin sering kali muncul gitu ya. Berpikir ekstrim tuh artinya, kalau saya nggak dapet, misalkan dia adalah seorang anak SMA kelas 12 gitu ya, anak kelas 3. Saya pengen banget nih masuk fakultas kedokteran. Wah, kalau saya nggak dapet tuh berarti saya gagal nih gitu ya. Mendingan saya dapet atau saya nggak usah hidup gitu ya. Atau kalau saya nggak dapet berarti akhir dari dunia nih, the end of the world gitu ya. Jadi ini seringkali memang muncul negatif kognitif ya. Dan kita punya pikiran itu negatif kognitif. Seringkali terpresentasi mungkin di dalam pikiran yang OVT atau overthinking gitu ya kalau anak zaman sekarang yang terus berulang-ulang-ulang diterjadi sehingga itu pun membuat kita jadi ragu untuk melakukan sesuatu ya ataupun bermain di pikiran kita terus gitu ya sehingga tadi mungkin membuat jadi nggak bisa tidur, membuat kita jadi mau melakukan ini pasti nggak berhasil deh, yang kayak gini pasti nggak bisa deh gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang selalu bikin kita meragukan kemampuan kita. Kita jadi nggak bisa melihat sisi positif dari diri kita atau bahkan lupa kalau kita sebenarnya punya kemampuan yang baik juga loh, punya pengalaman yang positif, pengalaman yang bikin sukses, pengalaman yang bikin seneng gitu ya. Tapi itu semua jadi tertutup karena negatif kognitif, pikiran-pikiran negatif itu muncul lebih banyak. Tadi ya, kalau kita stres, maka pikiran kita akan muncul kan pikiran, emosi negatif itu akan muncul bersamaan. Ketika stresnya mungkin ada di akut gitu ya, ataupun sorry bukan di akut, ada di kronis dan episodik. Episodiknya mungkin terjadinya lebih sering gitu ya, ataupun udah masuk ke kronik stres. Maka si negatif kognitif ini seringkali muncul. Padahal harusnya seimbang dong. Kenapa positif kognitif itu nggak muncul? Karena kita tidak munculkan. Karena yang otomatis adalah si negatif kognitif ini bukan yang positif kognitif. Ketika negatif kognitif, pikiran negatif itu sering muncul, jadi harusnya kita selalu berupaya untuk memunculkan pikiran yang positif. Kita harus punya berusaha nih mencari hal yang positif dari kita apa ya? Itu tuh harus kita usahain supaya seimbang. Kalau enggak, si OVT itu datang gitu ya. Sehingga kita perlu melakukan hal itu supaya bisa membuat pikiran itu menjadi lebih reda ya, si OVT-nya lebih reda. Yang tadinya banyak seringkali muncul stresnya menjadi sedikit lebih reda. Karena positif kognitif itu memunculkan rasa yang rileks.
rasa yang nyaman, emosi yang positif dibandingkan negatif kognitif, ya. Jadi untuk mereduksi, mengurangi pikiran negatif, kita harus berupaya memunculkan pikiran positif. Cara sederhananya apa? Ya bisa self-talk sehari-hari sebelum mau berangkat berkegiatan, bangun pagi bisa ucapkan syukur, berterima kasih, feeling of gratitude gitu ya. Terus juga menyemangati diri sendiri itu adalah hal yang paling penting. Kita bisa kok mendapatkan semangat dari orang lain. Itu juga mempengaruhi kita. Tapi dampak terbesar yang sebenarnya mempengaruhi diri kita sendiri adalah ketika kita bisa memberikan semangat bagi diri kita sendiri, ya. Itu menjadi hal mujarab yang sebenarnya berpengaruh pada eh, awareness kita serta motivasi dari dalam diri kita. Nah, saat kita stres, apa sih yang terjadi sama badan kita? Ini contohnya. Ada yang ngerasa pusing, mungkin lehernya di sini ngerasa tegang sampai pundak gitu ya. Ada yang ngerasa kabur nih gitu pandangannya. Ada yang ngerasa, aduh kok minumnya, mulutnya kering ya gitu, kayak pengen minum, minum, minum gitu. Saat gugup misalkan mau mimpin rapat, bawaannya pengen minum, padahal nggak haus, tapi pokoknya kalau gugup tuh kayaknya pengen minum aja gitu ya. Sebenarnya itu karena area di mulut yang kering atau yang kelihatan mungkin pipinya jadi merah nih gitu. Atau bisa jadi karena terlalu takut atau bisa jadi terlalu antusias, maka nafasnya menjadi lebih pendek sehingga ada kesulitan dalam bernafas ataupun ada kesulitan untuk menelan gitu ya. Nah, jadi coba deh kita semua menilai kalau saya stres, situasinya seperti apa, badan saya bereaksinya gimana ya gitu. Kalau dulu saya inget tuh kalau saya stres waktu sekolah, mau masuk sekolah, saya seringkali merasa nggak enak nih di perut. Bisa jadi butterfly in the stomach atau malah pengen pipis atau malah pengen pup gitu. Itu seringkali terjadi kalau saya mau sekolah atau kalau misalkan saya nervous itu pengen pipis gitu. Entah itu misalkan mau memberikan seminar, mau ketemu orang nih baru yang baru belum pernah dikenal gitu ya, atau mau mau ketemu sama orang yang penting itu juga bisa gitu ya. Jadi coba kita sadari saat kita stres yang mana ya yang terjadi sama badan kita ya. Nah, karena sebenarnya saat kita stres ada mekanisme di dalam badan kita yang muncul, yaitu survival mode di mana kita bisa kabur, flight, atau bisa lawan, fight, atau freeze, diam aja. Dan itu diatur oleh sebenarnya sistem limbik. Nah, pada saat sistem limbik atau otak emosi ini bekerja dan bekerjanya itu menjadi berlebihan, otak di bagian depan yaitu lobe atau prefrontal cortex itu menjadi shutdown atau mati nih karena sistem limbik atau dia berada di bagian tengah-tengah dari otak itu yang take over. Jadinya ini yang tadi saya bilang, saat kita punya masalah, seringkali kita tidak bisa berpikir dengan jernih saat kita tidak tenang, seringkali kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Saat kita tidak bisa konsentrasi, kita tidak bisa berpikir dan akhirnya performa kerja kita menjadi berkurang, ya. Ini sebenarnya yang terjadi karena otak di bagian depan ini fungsinya untuk berpikir, menganalisa, merangkum, melakukan eh, unjuk kerja atau cara bekerja yang hubungannya memang di bagian otak nih gitu ya. Penilaian itu semua ada di frontal lobe. Lalu caranya bagaimana supaya sistem limbik atau otak emosi ini tidak membajak gitu ya atau take over otak bagian depan nih supaya kan kita maunya bisa berpikir dong dan bisa tenang dong karena kalau si sistem limbik ini sedang
bekerja gitu ya, dan bekerjanya terlalu berlebihan, dia tidak akan membuat kita menjadi tenang. Jadi caranya gimana? Sesederhana, yang pertama yang perlu dilakukan adalah sadari nafas. Sadari nafas, tarik nafas lewat hidung dan keluarkan juga lewat hidung. Berbeda ketika kita menarik nafas dari mulut dan mengeluarkan dari mulut. Cara kerjanya berbeda. Dari hidung dan keluar dari hidung itu lebih cepat membuat badan menjadi lebih rileks. Lebih cepat membuat heart rate menjadi lebih rileks sebenarnya. Tapi kalau dari mulut justru akan memicu gitu ya, memicu untuk detak jantung bekerja lebih kencang sebenarnya. Tapi kalau untuk merilekskan, sebenarnya harus buang nafas dan tarik nafas dari mulut. Dari hidung. Jadi perlu menyadari nafas kita ya. Sederhana kan menyadari nafas. Karena apa? Mekanisme tubuh kita itu bernafas udah otomatis, seringkali tidak disadari. Tapi tadi karena tidak disadari, survival mode itu datang, kan yang tahu mekanisme pertahanan tubuh diri kita itu adalah tubuh. Pikiran itu seringkali nanti. Pikiran kayak seolah-olah pikirannya ngerasa, aduh bahaya nih, bahaya nih. Nah, ketika pikirannya bilang bahaya, dia tuh kasih sinyal ke badan. Tapi seringkali kita tidak mengakui, enggak kok kita nggak stres, enggak kok kita nggak apa-apa gitu ya. Padahal badan kita udah menunjukkan banyak sinyal. Jadi dengan kita menyadari badan, sebenarnya kita juga menerima emosi yang kita rasakan. Ketika seseorang burnout, seringkali tidak disadari. Seringkali tiba-tiba kok panik ya. Ada yang bilang panic attack, ada yang bilang mimpi buruk, ada yang bilang kok tiba-tiba nangis ya. Itu karena tidak menyadari sebenarnya ada apa dengan dirinya sendiri, emosi apa yang terjadi gitu. Harusnya bisa menerima emosi ya. Belum tentu mungkin menerima kondisi, tapi menerima emosi. Oh, ternyata saya marah. Oh, ternyata saya nggak suka ya diperlakukan kayak gini ya, gitu. Jadi seringkali kita tidak bisa menerima emosi karena adanya norma, aturan sosial, tuntutan peran di mana kita harusnya begini loh. Tapi ternyata karena tuntutan peran kita nggak bisa kayak gitu, gitu ya. Dan itu menumbuhkan pertengkaran atau suatu hal yang menjadi berbeda di badan dan pikiran kita serta emosi kita sebenarnya. Nah, sistem pertahanan tubuh kita ketika kita mau melindungi tubuh ini yang terjadi. Kita bisa fight, flight atau freeze ya. Situasinya bisa macam-macam ya. Saat kita ketemu orang baru, biasanya kita ngapain ya? Seringkali sih ada di freeze ataupun flight. Ada yang diem aja atau ngumpet gitu ya. Ada yang kalau dulu saya kalau ketemu orang lebih banyak ini pegang hidung atau pegang-pegang rambut gitu. Itu perilaku yang saya sadari ataupun tidak saya sadari gitu ya. Jadi nervous aja, gugup gitu ya sebenarnya. Atau sebenarnya malu gitu. Tapi itu sebenarnya cara kita untuk menenangkan diri. Tapi kan secara perilaku itu kayak ngapain sih gitu gitu ya. Jadi padahal itu cara kita loh untuk menenangkan diri sebenarnya ya. Jadi ketika itu terjadi kayak kita sadari dan kita cari solusinya. Karena yang namanya sosialisasi baik itu personal ataupun interpersonal itu semua adalah skill, bisa dipelajari. Tidak ada orang yang tidak bisa bersosialisasi. Menurut saya semua orang bisa bersosialisasi kalau dia mau belajar ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat nih, kita lihat semua. Coba kita evaluasi. Sebenarnya apa ya yang menyebabkan kita stres? Dan apakah kita sudah sampai tahapan burnout? Stresnya berkaitan dengan apa? Coba kalau rumah tentang apa, pasangan tentang apa, pekerjaan tentang apa. Kalau pekerjaan itu dari beberapa proyek, coba
Bedakan lagi gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan anak, anak yang keberapa, misalkan berkaitan dengan sarana prasarana yang terjadi yang ada di rumah ataupun di kantor, misalkan itu semua perlu dievaluasi dan tentu saja perlu waktu untuk melakukan hal itu. Nah, yang namanya evaluasi itu tidak bisa hanya dilakukan setahun sekali dan hanya sekali, tapi perlu dilakukan secara berkala. Idealnya bisa dilakukan setiap hari itu lebih baik ya. Kalau bisa dilakukan akhir minggu itu juga baik ya, sehingga tidak menumpuk. Ingat ya, Bapak Ibu, stres yang bersifat episodik ketika tidak diproses maka akan menumpuk, apalagi stres yang bersifat kronik ya. Stres episodik ataupun kronik itu punya dampak yang besar terhadap trauma. Padahal saat kita kecil ada kemungkinan kita punya trauma, tapi kita tidak sadari dan itu akan mempengaruhi diri kita yang sekarang. Sehingga terjadi sebuah pola mungkin atau ada peristiwa-peristiwa tertentu yang ternyata ini berkaitan dengan masa lalu kita mungkin gitu ya. Jadi coba perlu disadari oleh kita semua. Kita ada di mana? Apakah jangan-jangan kita udah menuju burnout atau malah depresi gitu ya. Depresi itu adalah fase di mana eh, apa namanya potensi kita untuk menarik diri itu semakin lebih kuat. Tidak mau di reach out oleh siapapun. Seringkali sudah muncul self harm, menyakiti diri dalam bentuk fisik gitu ya. Bisa melakukan sesuatu kepada badan kita, bisa jadi overeating atau malah tidak makan sama sekali bisa juga gitu ya. Atau ada juga yang ada sebuah percobaan suicide misalkan gitu. Jadi ini perlu kita sadari dan kita kenali kita ada di mana ya. Dan sudah pasti kita perlu melakukan intervensi dengan eh, orang-orang yang memang profesional terkait dengan masalah yang kita semua sedang hadapi. Nah, di sini saya punya satu gambaran ketika kita menampilkan sebuah perilaku. Entah itu perilaku positif ataupun perilaku negatif, sebenarnya ada sesuatu loh yang lebih menjelaskan kenapa kita memunculkan perilaku itu. Contohnya, menarik dari pertemanan, bisa jadi kita ngerasa nggak aman, kita nggak percaya, atau kita merasa nggak diperhatiin, jadi nggak usah lah temenan lagi gitu misalkan. Atau kita menunda pekerjaan, mungkin karena kita merasa marah, karena tidak dihargai gitu ya hasil pekerjaannya. Udahlah nggak usah dikerjain, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya perilaku itu adalah komunikasi kita dengan orang lain atau dengan dunia di sekitar kita. Ketika kita melihat bagaimana kita berproses ataupun melihat bagaimana orang menampilkan perilakunya, kita perlu tahu dan mengevaluasi, merefleksi sebenarnya ada apa ya? Kenapa ya kita begitu ya? Apa sih sebenarnya yang saya ingin komunikasikan gitu ya? Kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, maka coba deh buka komunikasi. Coba dengarkan dulu, tidak reaktif, tidak memberikan saran, tapi merespon ya. Saran mencari solusi itu nanti ketika memang dia merasa perlu dan kita tawarkan mau dikasih solusinya nggak. Seringkali orang itu sangat lebih perlu didengarkan daripada dikasih solusi. Dan jika kita yang mengalaminya, maka kita perlu mengevaluasi diri ya. Nah, ini tadi udah negatif. Nah, ini berkaitan dengan eh, hal yang terjadi ketika kita bekerja di kantor. Seringkali ketika kita sebagai pekerja, kita menemukan sebuah kesulitan yang berkaitan dengan pekerjaan, kita mungkin enggan, sungkan, atau nggak tahu nih mau ngomong apa ya gitu sama atasan, sama teman kerja. Dan ternyata itu membuat jadi stres ya. Beberapa tanda-tanda yang dapat dikenali, gampang marah, merasa kesal, sering mengeluh, kekurangan energi, capek nih gue gitu ya.
nggak bisa konsentrasi, lupaan, sulit ambil keputusan, sering cuti sakit atau malah nggak pernah cuti ya, tidak menyelesaikan tugas harian, punya anak buah, dikasih tugas tapi nggak secara detil atau bertahap dalam menyampaikan hal-hal yang harus mereka kerjakan. Mungkin setelah dikerjain, malah nggak dikasih evaluasi gitu ya. Jadi artinya orang-orang yang bekerja dengan individu ini merasa, "Kok kayaknya dia bukan, pemimpin yang baik ya?" Gitu. Jadinya ngaruhnya ke performance, padahal mungkin nggak ada hubungannya gitu ya. Sehingga kalau kita, merasa bahwa kita melakukan hal itu, jangan takut sebenarnya untuk bisa berbicara dengan atasan ataupun rekan kerja, ataupun HR, ataupun, konselor mungkin yang ada di, kantor, ataupun psikolog gitu ya, untuk bisa membicarakan mental saya nih sehat atau enggak sih, atau gimana ya caranya mengelola stres saya nih gitu ya. Karena kesehatan mental itu kan adalah upaya, jadi harus ada upayanya, ada usahanya untuk kita memang fully, whole gitu, menjadi utuh baik secara pikiran, jiwa, roh, serta perbuatan kita. Nah, ini juga perlu dikenali oleh kita, saya punya emosi yang apa ya, dalam sebuah pengalaman. Saat saya mengalami satu kejadian, saya mengalami emosi yang mana ya, dan satu kejadian itu akan sangat mungkin, punya bermacam-macam emosi, jadi nggak cuma satu ya. Jadi perlu kita kenali secara sedikit demi sedikit. Ketika di lingkaran yang awal itu kemampuan mengenali emosi untuk anak-anak mulai dari umur 2 tahun sampai mungkin sekitar umur 9 tahun ya. Nah, menuju masa remaja awal sampai remaja akhir sekitar 20 tahun mereka ada di lingkaran kedua. Nah, di usia yang lebih, senior lagi atau yang lebih dewasa ada di lingkaran yang ketiga. Jadi coba deh kita lihat, kita sudah mengenali emosi yang mana saja, yang belum tuh apa ya? Atau kita mungkin nggak sadari dan nggak tahu namanya. Dan ini penting sekali untuk diketahui untuk kita karena setiap emosi tuh perlu dikenali, disadari, diterima kan tadi gitu ya. Yang diterima emosinya ya. Dan itu salah satu sebenarnya dari bagaimana kita punya self care terhadap diri sendiri. Nah, di sini ternyata self care itu bukan hanya bersifat ke salon doang nih gitu ya. Me time itu bukan hanya ke salon, meskipun di sini ada tulisannya dipijet gitu ya, tapi bukan hanya itu, jadi banyak sekali. Nah, coba nanti kita lihat sejauh mana sebenarnya kita sudah melakukan self care dari semua area ini. Karena self care itu harus seimbang, karena tadi kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, raga, dan roh. Serta jangan sampai kita hanya melakukan satu sisi aja, tapi spiritualitasnya lupa. Ya, spiritualitas ini bukan bicara soal agama, tapi bagaimana kita punya waktu untuk berpikir, berefleksi pada diri sendiri, dan akhirnya bisa berefleksi kepada pencipta kita. Agama dengan kegiatan aktivitas ritual keagamaan itu bisa saja membawa ke sana. Namun agama dan spiritualitas itu sebenarnya berbeda. Tadi kan agama ketika hanya dilakukan dalam bentuk ritual saja, tanpa ada esensi spiritualitasnya, maka itu menjadi tidak utuh. Yang kita perlu lakukan adalah selalu dalam melakukan aktivitas keagamaan, mencari maknanya, menyiapkan intensinya, berkomunikasi dengan diri sendiri, gitu ya, berkomunikasi dengan Tuhan, mencari inspirasi, gitu ya. Karena disitulah kita jadi tahu sebenarnya bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Nah, penjelasan tentang self care sudah saya jelaskan pada link di sini, nanti bisa dilihat ya. Oke. Nah, saya berharap kita semua bisa mengenali apa yang terjadi dengan diri kita. Terima kasih.